Rilas yang ngajak kamu mikir-mikir santai tapi topiknya tetap rendah. Oh my god. Nah, maaf ya, kalau sering buka ini kita tuh ya maklum ya, first time kita podcast. Nah, lanjut ya Kak Lina. Betul sekali, Fat. Coba deh kamu perhatikan, hampir semua orang di zaman sekarang pasti punya sosial media kan? Mulai dari scroll berita, update status, sampai debat kusir di kolom komentar. Soal debat kusir nih, yang mau kita bahas hari ini, Fat. Tema kita kali ini adalah etika berbahasa di media sosial. Kenapa ini penting? Karena di dunia maya, kadang keyboard kita bergerak lebih cepat dari pikiran kita. Pom santun hati senang. Itu tagline yang pas banget Lin. Menurut kamu, kenapa banyak orang yang seperti kehilangan etika berbahasa saat di media sosial? Salah satu faktor utamanya mungkin karena adanya anonimitas atau jarak, kita tidak berhadapan langsung. Jadi rasa sungkan atau takut akan konsekuensi sosialnya jadi berkurang. Padahal dampak kata-kata itu nyata. Jarak dan anonimitas. Setuju. Nah, sebelum kita jauh, kita perlu nih sepakatin dulu apa sih definisi sederhana dari etika berbahasa di media sosial itu? Sederhananya, etika berbahasa di media sosial adalah cara kita berkomunikasi menggunakan bahasa yang sopan, menghargai perasaan orang lain, menghindari ujaran kebencian, hoaks, dan bullying. Meskipun kita berada di ruang digital, termasuk penggunaan huruf kapital yang berlebih. Itu sering diartikan sebagai berteriak loh. Tepat, itu detail kecil tapi penting. Contohnya kasus banyak banget, misalnya menghormati, maaf ya, misalnya kayak mengomentari fisik orang lain di dunia nyata. Kita pasti berpikir puluhan kali sebelum melakukannya, tetapi di dalam komentar seolah itu hal yang aja loh. Atau ketika sebuah isu sedang ramai, tiba-tiba muncul serangan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan topik. Cuman karena tidak sepakat, langsung menyerang latar belakang atau pekerjaan seseorang. Ini kan namanya sudah merusak suasana digital ya. Dan jangan lupa kan, fitnah dan penyebaran informasi palsu alias hoax. Etika berbahasa di sini berarti kita harus kritis sebelum share atau berkomentar ya. Pastikan sumbernya valid. Jangan sampai bahasa kita malah jadi alat penyebar kebohongan. Aku punya tips kecil nih yang sering aku lakukan. Aku menyebutnya aturan 24 jam. Wah, menarik. Aturan 24 jam. Apa itu? Tips kecil yang sering kali kamu lakukan. Gimana maksudnya? Kalau aku merasa emosi dan ingin berkomentar pedas, aku akan tunggu 24 jam biasanya. Setelah dingin, komentar yang akan kuterima jauh lebih netral, konstruktif, dan tidak menyerang. Jadi biarkan emosi kita berjarak dari keyboard. Itu keren banget sih. Mungkin kita bisa menyebutnya filter emosi digital ya. Ini penting karena seringkali kita menyesali komentar yang sudah ditulis dengan keadaan marah. Tapi jejak digital itu abadi loh teman-teman. Betul nih teman-teman. Dan hati ya. Ya ampun. betul nih. Maaf ya teman-teman. Maaf ya. Betul nih teman-teman. Dan konsekuensinya bukan cuma di dunia maya, bisa berlanjut ke masalah hukum, memutuskan hubungan kerja, bahkan kesehatan mental loh. Oke, kita sudah tahu masalahnya. Sekarang bagaimana solusinya selain aturan 24 jam dari Silina? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan etika berbahasa? Yang pertama dan yang paling utama, terapkan prinsip think before you type. Pikirkan 3 hal, apakah ini benar, apakah ini baik, apakah ini perlu. Kalau salah satunya tidak, lebih baik jangan diunggah atau diketik. Empati digital itu wajib diasah. Bayangkan bagaimana perasaan kita kalau yang dikomentir, kalau dikomentari pedas itu adalah diri kita sendiri, keluarga kita atau sahabat kita.
Aku juga menyarankan untuk fokus pada substansi, bukan personal. Kalau kita tidak setuju dengan argumen seseorang, bantah argumennya dengan data atau fakta. Dan malah menyerang orangnya. Kita harus bisa membedakan mana kritik konstruktif dan mana hujatan. Ya ini seringkali biasa. Kritik seharusnya membangun, hujatan pasti merusak. Kita juga harus berani menjadi agen positif. Kalau melihat ada yang melanggar etika berbahasa, kita bisa melaporkan dan mengingatkan dengan cara yang santun, bukan malah ikut-ikutan menghujat. Betul, kita harus membangun ekosistem digital yang sehat. Lingkungan yang kita ciptakan di media sosial itu adalah cerminan siapa kita di dunia maya. Jadi buatlah cerminan yang baik. Pesan untuk para orang tua dan pendidik juga penting nih. Edukasi digital ini harus dimulai sejak dini. Anak-anak perlu diajari bahwa digital ini harus dimulai sejak dini. Anak-anak perlu diajarkan bahwa meskipun di dunia maya mereka tetap berinteraksi dengan manusia sesungguhan yang punya perasaan. Itu penting nih, jangan sampai kita berpikir cuma bercanda kok atau cuma iseng. Padahal kata-kata kita sudah menyakiti atau bahkan merusak reputasi orang lain loh. Jadi sobat digital, mulai hari ini mari kita ubah mindset kita. Media sosial bukan tempat sampah emosi, tapi adalah ruang publik di mana kita harus bertanggung jawab atas setiap kata yang kita ucapkan. Ingat selalu, jempol santun, hati senang, gunakan bahasa yang mempergayakan, menyemangati dan mempersatukan, bukan yang memecah belah. Nah, Lin, sebagai kesimpulan, apa nih satu takeaway paling penting yang harus dibawa pulang oleh pendengar kita hari ini? Takeaway-nya adalah perlakukan orang lain di media sosial seperti kamu memperlakukan mereka di dunia nyata. Ketika kita sudah punya tanggung jawab digital itu, etika berbahasa akan mengikuti secara otomatis. Nah, setuju. Tanggung jawab digital. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi refleksi buat kita semua, termasuk saya dan Lina, untuk selalu menjaga lisan kita, baik di dunia nyata maupun di dunia sosial. Tentu saja, terima kasih banyak sudah mendengarkan Ngobrol Santai episode etika berbahasa di media sosial. Jangan lupa like, share, dan subscribe podcast ini di platform kesayangan kamu. Sampai jumpa di obrolan santai berikutnya. Saya Farila dan saya Kasilina. Salam digital yang santun. Bye. Maaf ya kalau ada tutur kata yang kita tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Karena kita first time podcast. Maaf ya. Nah, maaf juga nih kita sering lihat ke gadget. Maaf ya, dimaafin ya. Assalamualaikum.